Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Cerita ini adalah cerita kiriman dari seorang narasumber. Sebut saja namanya Anggi. Anggi adalah mahasiswi semester akhir di sebuah fakultas perguruan tinggi di Yogyakarta. Ini adalah pengalaman pribadi bersama dengan beberapa temannya saat KKN sebagai syarat akhir kelulusan mereka. Singkat cerita, pada saat diadakannya program KKN oleh kampusnya, hari itu, Senin di bulan Januari, semua mahasiswa sudah bersiap-siap dengan perbekalannya masing-masing. Sudah seperti kebanyakan KKN, pasti akan dibagi ke beberapa tempat wilayah yang berbeda dan desa yang berbeda-beda pula. Dari dulu memang sudah begitu tradisinya. Hingga tiba waktu pelepasan rombongan KKN di kampusnya. Rombongan berangkat dengan beberapa armada bus untuk menuju ke lokasi masing-masing yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok-kelompok masing-masing. Rombongan pun meninggalkan lokasi tempat pagi itu. Iring-iringan mobil berjalan meninggalkan halaman kampus. Terlihat di dalam armada masing-masing para mahasiswa terlihat sangat senang akan melaksanakan KKN kali ini. Tepat di alun-alun kota, rombongan pun berpisah. Rombongan teman-teman yang lainnya masing-masing menuju ke arah masing-masing sesuai dengan jatah penempatan KKN yang telah dibagi. Bus kami terus melaju meninggalkan kotanya Yogyakarta menuju ke suatu tempat di suatu desa terpelosok yang mungkin jauh dari kota, desa yang mungkin sangat terpencil di antara desa-desa lainnya. Perjalanan pun lumayan jauh yang kita tempuh untuk sampai ke desa tersebut dengan melewati beberapa kecamatan dan desa-desa yang kami lewati. Yang kami tahu desa tersebut berada di pinggir hutan yang sangat lebat. Dan benar saja, beberapa saat kemudian sampailah kami tiba di desa tersebut. Terlihat desa yang sangat masih asri dengan pemandangan desa yang khas sangat kental. Setibanya di lokasi kami disambut oleh Pak Kades dan beberapa aparatur desa. Juga ada Pak RT dan beberapa warga lainnya. Mereka tampak sangat senang dan gembira serta antusias dengan kedatangan kami. Satu persatu barang-barang kami diturunkan. Rombongan kami pun disambut dengan baik dan meriah oleh para warga. Sungguh, pemandangan penduduk desa yang penuh ramah tamah dan sangat baik kepada kami, dan itu membuat kami merasa senang dan sangat berkesan di hati kami. Di dalam rombongan kami sendiri terbagi dalam 5 kelompok dan masing-masing beranggotakan 5 orang. 3 kelompok terdiri dari para laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Rombongan kami pun berpencar lagi diantar ke tempat rumah yang akan kami singgahi masing-masing. Rupanya jarak antara rumah yang kami tempati lumayan jauh satu sama lain. Kelompok kami sendiri menempati rumah Pak RT dan yang lainnya menempati rumah penduduk setempat. Hari itu begitu melelahkan rasanya. Suara-suara binatang malam mulai terdengar dari kejauhan, dari dalam lebatnya hutan di sekitar desa tersebut yang terasa sangat dingin dan sedikit angker. Di kelompok kami sendiri malam itu dijamu hidangan ala pedesaan oleh tuan rumah yaitu Pak RT dan Bu RT yang sangat baik hati. Banyak hidangan yang dihidangkan malam itu. Dengan sigap, kami semua membantu Bu RT untuk menyiapkan hidangan malam itu yang ditaruh di atas tikar, di atas lantai ubin kuno. Suasana malam itu membuat kami terharu. Kami sangat senang diterima oleh Pak RT dan Bu RT
beserta keluarganya. Hingga malam pun larut, dan akhirnya kami pun tertidur pulas di kamar masing-masing. Keesokan paginya kami pun melaksanakan aktivitas sebagai rangkaian tugas KKN yang kami jalani saat itu. Dan hari-hari pun terus berlalu. Di hari ke-7, kami mulai mengalami hal-hal yang aneh yang kami rasakan. Hal-hal aneh itu kami rasakan setelah kami berkali-kali masuk keluar hutan di tepi desa untuk mengadakan riset tentang tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan. Entah kenapa seperti ada mata tak kasat mata yang selalu memperhatikan tingkah laku kami dan gerak-gerik kami. Suatu hari, di sore hari, kami sekelompok mengadakan riset beberapa tumbuhan yang tumbuh di dalam hutan tersebut, di pinggiran hutan. Suasana tiba-tiba menjadi mendung sore itu, dan tak terasa hujan pun turun. Kami bertiga pun berteduh di bawah pohon yang besar karena teman-teman yang lainnya sudah beranjak pulang. Tiba-tiba kami merasakan suatu hal yang janggal karena tiba-tiba hujan berhenti dan tiba-tiba kami berada di sebuah pasar yang sangat ramai. Tapi entah kenapa kami pun terhanyut di dalamnya, antara sadar dan tidak sadar. Aku, Rindi, dan Dini malah asik ikut nimbrung menikmati jajanan pasar. Terlihat jajanan pasar yang sangat menggoda selera, hingga kami pun ingin membelinya. Tanpa ada rasa apapun, aku pun bertiga mulai membeli jajanan pasar tersebut, dan kami kemudian mulai mencicipi jajanan tersebut. Namun, ada rasa aneh yang aku rasakan. Rasa seperti kelet atau sebah. Aku hanya memakannya sedikit. Aku kemudian baru menyadari beberapa saat kemudian, saat aku mulai melihat ada hal yang aneh yang tampak dari para penduduk desa. Mereka yang biasanya ramah tamah kepada kami, kini tampak cuek, dan terlihat tatapan matanya yang kosong. Mereka seperti mayat hidup saja. Ternyata kami bertiga mempunyai firasat yang sama. Kami merasa baru berada di pasar setan. Setelah kami bertiga menyadari hal itu, akhirnya kami bertiga pun pingsan di tempat itu. Kami tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata teman-teman dan penduduk desa mencari kami sejak sore hari. Para penduduk desa sudah hafal akan tempat tersebut. Dengan bersama seorang sesepuh desa yang bernama Mbak Marno, para warga akhirnya menemukan kami bertiga yang tengah tergeletak pingsan di bawah pohon yang sangat besar dan mungkin sangat angker. Para warga sendiri sudah menduga pasti kami berada di bawah pohon tersebut karena sudah banyak cerita yang terjadi di seputaran pohon keramat tersebut. Ternyata cerita itu memang ada. Cerita tentang desa setan yang terkenal dengan pasar setannya. Desa tersebut berada di sebelah utara dari desa yang kami tempati. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.